Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dari JPFA. Oke, kalau kita lihat pergerakan secara tren ini, JPFA dia masih ada di fase downtrend ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini pergerakan masih ada di bawah garis EMA 20. Pada hari ini, JPFA berhasil menguat 2,87% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Dia berhasil break dari area MA5 ya teman-teman, yang awalnya dia adalah resisten, saat ini berfungsi sebagai support. Oke, ini adalah target resisten selanjutnya nih di MA20 ya teman-teman ya, di kisaran harga 1100 teman-teman. Oke. Jadi masih ada potensi JPFA melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita lihat di transaksi asing untuk JPFA. Hari ini ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kalau kita amati ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita amati di top 3 broker teratas ada NI, ZP dan OD yang melakukan akumulasi di harga rata-rata kisaran 1058 hingga 1072. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan JPFA mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya, dengan menguji area resisten di MA20 teman-teman. Oke, jadi kuncinya di sini kalau misalkan dia besok berhasil break dan close di atas garis MA20, maka JPFA akan melanjutkan penguatannya. Dan targetnya di sini ada area resisten di kisaran harga 1150-an teman-teman ya. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan dia gagal menembus area MA20, maka JPFA berpotensi dia akan kembali koreksi teman, akan turun. Dan kalau sudah turun dia akan menguji area support, di sini ada MA5. Oke. Jadi dengan melihat pergerakan candle seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk trading dengan memanfaatkan target di resisten MA20 ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode SPIN. Ini masih sama dari sektor unggas Charoen Pokphand. Oke. Untuk saham SPIN ini menarik ya teman-teman ya, dia berhasil break dan close di atas garis MA20. Ini saat ini dia masuk uptrend ya untuk saham SPIN. Penguatan saham SPIN ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Ini ada target terdekat saham SPIN yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham SPIN. Oke, kita coba tarik garis resisten area sini di kisaran harga 4.980 hingga 5.000 teman-teman ya. Jadi ini target kenaikan untuk saham SPIN teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham SPIN ini masih bertahan di atas garis MA20, ini masih cukup menarik. Dia masih berpotensi untuk menguat. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, dia akan bergerak turun ya teman-teman, dan tren berubah menjadi downtrend. Oke, mudah-mudahan besok SPIN mampu melanjutkan penguatannya. Kita coba cek di broker transaksi untuk saham SPIN. Oke, kita lihat ini ada akumulasi. Kita bisa lihat di dua broker paling atas ini ada NI dan YU yang melakukan akumulasi. Oke. Dan untuk transaksi asing ini menarik ya teman-teman ya. Kalau kita amati dari tanggal 26 April hingga hari ini tanggal 3 Mei ini asing terus melakukan net buy teman-teman. Oke, mudah-mudahan SPIN mampu melanjutkan penguatannya ke esok hari teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham Raja. Oke, Raja ini menarik ya teman-teman ya. Dia sempat turun teman-teman di harga terendahnya di area harga 965. Namun pada saat market close dia berhasil naik dan ditutup di atas garis MA200 teman-teman. Yang mana MA200 ini awalnya merupakan resisten, saat ini berubah menjadi support ya teman-teman ya. Secara tren saat ini Raja sudah bergerak di fase uptrend, strong uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200 teman-teman. Target terdekat ini ada area resisten yang mana area ini berpotensi diuji, yakni di kisaran harga 1010 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham Raja. Oke. Jadi kalau misalkan besok dia berhasil close di atas area harga 1010, maka Raja berpeluang untuk melanjutkan penguatannya teman-teman, dan dia akan menguji area resisten selanjutnya. Di sini kita lihat di area harga kurang lebih kisaran 1135 hingga 1175 teman-teman ya. Ini adalah area resisten selanjutnya apabila area resisten di kisaran harga 1010 ini berhasil ditembus teman-teman.
Ini masih cukup menarik ya teman-teman untuk pergerakan saham Raja. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area buy. Di sini kita lihat area support di MA 200 dan MA 20. Jadi selama pergerakan saham Raja ini masih bertahan di atas garis MA 20, ini secara pergerakan trend dia masih uptrend dan masih ada potensi Raja menguat pergerakannya. Namun sebaliknya risiko terjadi apabila MA 20 ini dijebol teman-teman. Jadi kalau dia ditutup di bawah harga 950, maka ini cukup berisiko karena ada potensi dia bergerak turun teman-teman ya, karena MA 20 nya udah dijebol. Oke. Kita lihat di broker transaksi untuk Raja. Oke. Kita amati ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini buyer masih dominan. Kita lihat di top 3 broker teratas ada CP, YP dan CC yang melakukan akumulasi pembelian. Oke. Namun untuk transaksi asing ini ada net sell ya teman-teman ya. Ini dari tanggal 27 April hingga tanggal 3 Mei asing melakukan penjualan. Oke, namun kalau misalkan kita amati secara pergerakan sahamnya ini masih cukup menarik. Dia masih bergerak di fase strong uptrend. Oke, next kemudian ada saham dan kode XL dari sektor telekomunikasi ya teman-teman ya, PT XL Axiata. Oke, XL ini secara tren dia masih bergerak downtrend ya teman-teman ya, pergerakannya masih ada di bawah garis MA 20. Namun pada hari ini dia berhasil menguat dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Targetnya di sini adalah area resistance di MA 20 teman-teman di kisaran harga 1880. Inilah target terdekat dari kenaikan saham XL. Oke. Jadi kalau misalkan dia besok berhasil misalkan dia berhasil break dan close di atas area MA 20, maka XL akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan kembali. Namun sebaliknya kalau dia gagal menembus area resistance di area harga 1880, maka ada kecenderungan XL akan bergerak turun lagi teman-teman. Dan tren tentunya masih sama, dia akan bergerak downtrend. Oke. Namun saat ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Ini masih berpeluang XL melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di MA 20. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk XL. Oke, untuk XL ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini seller masih dominan. Oke. Untuk transaksi asing juga sama, hari ini asing melakukan net sell. Oke, ini untuk XL. Next kemudian ada saham dan kode LPKR. Oke, LPKR ini masih menarik ya teman-teman ya. Dia hari ini bergerak menguat teman-teman. Di sini dia berhasil close di atas garis MA 200. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia berhasil close di atas garis MA 200 ini masih ada peluang LPKR menguat teman-teman. Dan hari ini kita lihat LPKR berhasil menguat 3,16% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Jadi kalau kita lihat selama 3 hari ke belakang ini volumenya cukup tinggi teman-teman ya. Ini ada area resistance terdekat yang mana hari ini berpotensi diuji oleh saham LPKR, yakni di kisaran harga 102 teman-teman. Ini masih cukup menarik, mudah-mudahan LPKR mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Ini masih cukup oke karena dia bergerak di fase strong uptrend. Pergerakannya masih bertahan di atas garis MA 20 dan MA 200 teman-teman. Oke, ini dia mendekati area resistance teman-teman, dia 102. Jadi kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan harga mendekati 102 atau mungkin dia berhasil break di open market, kita bisa merealisasikan keuntungan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham LPKR, teman-teman bisa menunggu konfirmasi apabila dia besok berhasil close di atas area harga 102. Kalau dia berhasil close di atas area harga 102, maka dia ada potensi melanjutkan kenaikan ke area resistance di area harga 108 teman-teman. Oke. Jadi kuncinya di area harga 102 teman-teman ya. Mudah-mudahan LPKR besok mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham LPKR masih berada di atas garis MA 20, ini masih cukup menarik teman-teman. Dia masih berpotensi menguat, namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk LPKR. Oke, kita lihat ini hari ini ada LPKR ini distribusi ya teman-teman ya.
Ini seller masih dominan. Oke, untuk transaksi asing ini juga sama, LPKR aja net sell. Kalau kita lihat dari tanggal 27 April hingga tanggal 3 Mei hari ini, asing terus melakukan net sell, teman-teman. Oke, namun kalau misalnya kita lihat pergerakan secara analisa teknikal ini masih cukup menarik. Ini masih berpeluang LPKR menguat di open market ya, teman-teman ya. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.